Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadrat kiram wal hadrat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengaji bersama-sama. Baik, al-hadits as-sabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-27. An Ikrimah Maula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ikrimah yang jadi Maulana Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamati, jika datang pada hari kiamat, satarallahu ta'ala baina 'abdin wa baina kullin nas, Allah menutup antara seorang hamba dan di antara semua manusia. Fa'iba'u ilaihi kitab hasanatihi, kemudian Allah berikan kepadanya, kepada hamba tersebut, kitab kebaikan-kebaikannya. Fayaqra'uhu, kemudian hamba tersebut membaca kitabnya. Fayaqulullahu ta'ala ma tara, kemudian Allah berfirman kepada hamba tersebut, ma tara, apa yang kamu lihat. Fayaqulu, kemudian hamba tersebut menjawab, ara hasanatin katsiratin, saya melihat ara hasanatin katsiratan, saya melihat kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, bertanya, hal naqasa minha syai'un, apakah ada yang kurang dari catatan-catatan tersebut? Fayaqulu, kemudian hamba tersebut menjawab, la, tidak berkurang satupun. Tsumma yafa'u ilaihi kitaba sayyi'atihi, kemudian diberikan kepadanya catatan-catatan keburukannya, kitab keburukannya. Tadi kitab kebaikannya, kemudian sekarang kitab catatan keburukannya. Fayaqra'uhu, kemudian dibaca oleh hamba tersebut. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, bertanya, ma tara, apa yang kamu lihat? Fayaqulu, kemudian hamba tersebut menjawab, ara sayyi'atin katsiratan, saya melihat catatan keburukan yang banyak. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah bertanya, ata'rifuha, apakah kamu mengetahui catatan keburukan tadi? Mengenali enggak? Ngakui apa enggak? Fayaqulu, kemudian hamba tersebut menjawab, na'am, ya, saya mengakui. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah bertanya kembali, hal zida 'alaika syai'un, apakah di catatan keburukan-keburukan itu ada yang ditambahkan kepadamu? Fayaqulu, kemudian hamba tadi menjawab, la, tidak ada yang ditambahkan, semuanya apa yang saya kerjakan dari keburukan tercatat semua, dan tidak satupun ada yang ditambah atau dikurangi.
Thumma kemudian yadfa'u ilaihi rik'atan, kemudian diberikan kepadanya pada hamba tersebut rik'atan secari kertas. Fayaqra'uha, kemudian hamba tersebut membacanya. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepadanya, bertanya, ma tara, apa yang kamu lihat dari secari kertas tadi? Fayaqulu, kemudian hamba tadi menjawab, ara hasanatin katsiratan, saya melihat kebaikan-kebaikan yang banyak. Fayaqulullahu ta'ala ata'rifuha, kemudian Allah bertanya kepadanya, ata'rifuha, apakah kamu mengetahui kebaikan-kebaikan yang banyak yang dicatat tadi? Fayaqulu, hamba menjawab, la, saya tidak kenal, karena tidak merasa membuat kebaikan-kebaikan tersebut. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman lahu, kepada hamba tersebut, hada, ini catatan kebaikan-kebaikan tadi yang di kertas, mimma zalamuka wa adauka wa akhadhu malika min ghairi ilmika. Ini adalah catatan-catatan dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kamu dan orang yang menyakiti kamu. Wa akhadhu malika min ghairi ilmika, dan mengambil harta kamu tanpa sepengetahuan kamu. Nanti di yaumul qiyamah dibagikan semua kitab-kitabnya. Ternyata dalam keterangan hadis ini adalah tidak semata-mata ini kitab kalian kayak orang nebarin gitu ya. Ternyata Allah tutupi dulu mana hamba yang akan diberikan kitabnya. Allah tutupi dulu. Jadi kayak dipanggil satu-satu, sehingga semua orang tidak melihat, hanya antara hamba tadi dengan Allah tadi. Ketika diberikan kitabnya, Allah tutupkan, semuanya tidak melihat kecuali hamba yang akan diberikan kitabnya. Hadis ini sahih. Kemudian ketika diberikan, pertama adalah kitab-kitab atau catatan-catatan kebaikan oleh Allah kepada hambanya tadi, suruh dibaca. Dalam artian dibaca, mengenali enggak dia pernah berbuat apa, berbuat baik apa. Ketika sudah dibaca, Allah tanya, apa yang dilihat? Saya melihat catatan kebaikan yang banyak. Kemudian Allah bertanya, ada yang kurang enggak dari catatan tadi? Ada yang kelewat enggak dari catatan-catatan tadi? Perbuatan kamu berbuat baik tapi tidak tercatat gitu. Ada yang kurang enggak? Kata hambanya, enggak ada. Kemudian setelah itu Allah berikan catatan perbuatan keburukannya. Kemudian disuruh baca kembali. Sudah dibaca, kemudian ditanyakan apa yang dilihat. Saya lihat semua catatan-catatan keburukan saya. Dan Allah bertanya, apa ada yang ditambahin enggak? Kalau catatan kebaikan, Allah tanya, ada yang dikurangi enggak? Subhanallah ya. Kalau catatan keburukan, ada yang ditambahin enggak? Hamba menjawab, tidak ada. Kamu mengenali enggak? Saya kenal semua, tahu semua. Subhanallah ya. Dalam artian ini selaras dengan hadis Rasulullah itu yang siapa yang mendekati kepada Allah, hadisnya itu tentang siapa yang berbuat kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka baginya 10 kali lipat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, tidak dibalas kecuali mithliha, serupa dengan itu. Dan barang siapa yang mendekati Allah 1 jengkal, Allah akan mendekatinya 1 hasta. Dan barang siapa mendekati Allah 1 hasta, Allah akan mendekatinya 1 depan. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan harwalatan, maka Allah akan mendekatinya dengan berlari. Dalam artian di sini ketika kita berniat
berbuat baik, Allah sudah catat satu pahala niatnya walaupun tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan maka baginya 10 kebaikan, dicatat 10 kebaikan. Artinya baru niat saja sudah dapat. Ketika melaksanakan niat kebaikan tadi, Allah berikan pahala 10 kebaikan. Berarti 11 dengan niatnya tadi, pahala niatnya. Tapi barang siapa berbuat buruk, berniat untuk berbuat buruk, Allah belum catat. Bedanya di situ. Siapa yang berniat baik, Allah sudah catat niat pahala niat kebaikannya. Siapa yang berniat berbuat buruk, Allah belum catat sampai dia melakukan keburukannya tadi. Dan sudah dilakukan perbuatan buruk tadi, Allah belum catat lagi. Ditunggu kapan dia taubatnya. Subhanallah, ini maha rahman rahimnya Allah sih. Ditunggu sama Allah. Kita sudah niat berbuat buruk, belum Allah catat. Ketika berbuat keburukan, Allah belum catat, ditunggu sampai kapan dia taubatnya. Ketika dia taubat, bersih juga. Jadi perbandingannya sungguh berbanding terbalik antara kebaikan dengan keburukan. Maka dalam hadis di sini ditanyakan, ketika dia membaca catatan-catatan kebaikannya, apa yang kurang enggak? Dan ketika ditanyakan catatan-catatan keburukannya, ada ditambahin apa enggak? Dan jawabannya tidak ada. Kemudian terakhir Allah berikan secari kertas, disuruh baca. Ketika dilihat, itu isinya semua catatan-catatan kebaikan. Dan ditanya, kamu kenal enggak? Kamu pernah berbuat baik apa di sini? Ternyata jawabannya enggak kenal. Saya enggak tahu ini catatan kebaikan saya dari mana. Maka Allah berfirman, jelaskan itu adalah dari pahala kamu didolimi sama orang, kamu disakiti sama orang, dan harta kamu diambil orang tanpa kamu ketahui. Jadi subhanallah, artinya ini catatannya kalau kita sabar, artinya tidak membalas. Ada yang berbuat zalim kepada kita, fitnah kita, menghina kita, mencaci maki kita, menyakiti kita, kita sabar dan memaafkan. Maka inilah catatan yang di kertas tambahan buat kita yang kita tidak tahu. Itu pahala tambahan dari Allah, dan banyak sekali. Sampai ada hadis Rasulullah lagi. Suatu saat Rasulullah bertanya pada para sahabat, manil muflis? Atadri manil muflis? Apakah kalian semua tahu siapa orang bangkrut itu? Para sahabat ada yang menjawab, orang yang tidak punya harta sama sekali. Ada yang menjawab, orang yang dagangan tapi hartanya dagangannya habis, uangnya nggak kembali sama sekali, namanya bangkrut. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang bangkrut itu, ini kebalikan dari ini ya, dari hadis ini. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika datang pada hari kiamat dengan membawa ribuan bahkan jutaan amal kebaikan, tapi ludes. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jelaskan, ketika dihadirkan sama Allah, akan diberikan semua amal yang baik-baiknya kepada dia. Datang seorang yang mengadu pada Allah, ya Allah, saya ketika di dunia dizalimi sama dia, ya Allah. Saya ketika hidup di dunia disakiti sama dia, ya Allah. Makanya kata Allah, ambil semua pahala sholatnya, berikan sama yang dizalimi sama dia. Ketika diberikan lagi, datang lagi orang yang lain mengajukan, mengadu, ya Allah, saya ketika hidup di dunia saya difitnah sama dia. Diambil lagi pahala yang lainnya, diberikan lagi sampai habis pahalanya. Masih datang orang lagi, ya Allah, ketika saya hidup di dunia dan bertetangga dengan dia,
dia tidak pernah berbuat baik sama saya, malah berbuat jahat sama saya, Allah. Ketika mau diambil pahalanya sudah habis. Apa yang Allah lakukan? Dosa hamba tadi ditimpakan sama orang yang tadi. Maka itulah yang orang yang bangkrut, nggak punya apa-apa. Yang ini adalah hadis ini sejalan dengan yang tadi, yang terakhir catatan tadi. Kita tidak tahu berbuat baik apa, akan tetapi mendapatkan tambahan-tambahan pahala-pahala kebaikan, catatan kebaikan dari pahala orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan kita sabar, tidak meladeni, tidak menimpali, tidak membalas. Wa ala hadza hikayatun. Berdasarkan hadis tersebut ada sebuah hikayah, wa kisah Ibrahim bin Adham. Namanya Ibrahim bin Adham. Kana lahu ithnani wa sab'una 'abdan. Dulu beliau memiliki 72 pembantu atau budak. Falamma taba, ketika beliau tobat, wa raja'a ila Allah Ta'ala, kemudian kembali kepada Allah, ataqa jami'ahum, kemudian membebaskan semua budaknya. Thumma inna wahidan min haula'il 'abid syarabal khamra. Kemudian salah seorang hambanya, salah seorang budaknya yang telah dibebaskan, yang telah dimerdekakan itu, ada yang minum minuman keras, ada yang mabok, minum minuman keras. Falaqiya Ibrahim, kemudian ketika minum minuman keras tadi, si mantan budak tadi bertemu dengan Ibrahim bin Adam. Faqala, dan berkata, ya fulan, dullani ala baiti, tunjukkan saya ke rumah saya. Namanya orang mabuk ya, nggak tahu jalan. Qala, berkata Ibrahim bin Adam, na'am, ya. Fadallahu ila maqbaratin minal maqabiri, maka dibawalah atau ditunjukkan kepada, dibawa ke kuburan. Falamma ra'a sakran al-maqabir darabahu darban syadidan, maka ketika orang yang mabuk tadi tahu bahwa itu kuburan, darabahu darban syadidan, memukul dengan pukulan yang keras kepada Ibrahim bin Adam. Wa qala, dan berkata yang mabuk tadi, qultu, saya sudah katakan kepada kamu, dullani ala baiti, tunjukkan saya atau bawa saya ke rumah saya. Wa anta tadulluni ilal maqbarah, dan kamu malah membawa saya ke kuburan. Wa qala, dan berkata Ibrahim bin Adam, ya Rasul wa ya qalilal aqli, wahai orang yang gemblung, qalil aqli, sedikit akal, enggak ada akalnya. Hadzal bait haqiqatan, kata Ibrahim bin Adam, wahai orang gemblung, enggak ada akalnya. Hadzal bait, rumah ini, haqiqatun, adalah rumah yang sesungguhnya, rumah masa depan. Wasailuha majazun, dan semua rumah-rumah yang ada itu adalah hanya tipuan. Yang sesungguhnya adalah kuburan, itu rumah kamu sesungguhnya. Fabada abid darbi, kemudian si orang yang mabuk tadi mulai memukuli lagi. Wa kana yaqribu bisawti, dan memukul dengan cambuk. Wa kullama yaqribu bisawti yaqul Ibrahim ghafarallahu laka, dan ketika dipukul dengan cambuk tadi, Ibrahim bin Adam selalu berkata, ghafarallahu laka, semoga Allah ampuni engkau. Wa bainahuma kadzalika idz jaa rajulun akhar, ketika lagi nyambukin Ibrahim bin Adam,
Tiba-tiba datang laki-laki yang lain, waqala, dan berkata, ya fulan, wahai fulan, ma tasna'u tadribu mawlaka alladhi a'taqaka. Orang yang lewat tadi berkata, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Kamu mukuli tuan kamu, alladzi a'taqaka, yang telah memerdekakan kamu. Wa kana la yashuru dharib anna hadha maulahu, dan yang mukul tadi tidak tahu bahwasanya itu adalah mantan tuannya. Faqala, maka yang mukul tadi, si orang yang mabuk tadi, berkata, man hadha, siapa ini? Qala al-hadir, dan berkata yang hadir tadi barusan, inna hadza maulaka al-mu'tiq Ibrahim bin Adham. Ini adalah mantan tuanmu yang melepaskan kamu, namanya Ibrahim bin Adham. Falamma 'alima anna hadza mu'tiquhu nazala an farasihi wa qadara ilaihi. Maka ketika mengetahui bahwasanya yang dipukul itu adalah majikannya, mantan majikannya, nazala an farasihi, dia turun dari kudanya, wa tadara ilaihi, dan mohon maaf padanya. Wa qala Ibrahim, dan Ibrahim bin Adham berkata, qabiltu wa afautu an al-jawr fa tajawaztu anka. Saya terima maaf kamu, saya maafkan. Qala dharib, kemudian orang yang mukuli tadi, ya mawlaya, kuntu adribuka wa udhika wa anta tad'u bi du'ain hasanin. Wahai tuanku, saya memukilimu dan menyakitimu, dan engkau malah mendoakan kebaikan kepada saya. Wa taqulu, dan berkata, bi kulli dharbatin ghafarallahu laka, dan engkau selalu, dan tuan selalu mengatakan ketika dipukul, selalu mengatakan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Faqala, maka Ibrahim bin Adham menjawab, kaifa la ad'u laka du'aan hasanan wa anta takunu sababan li ila dukhulil jannah idarbika iyaya wa adzaka. Bagaimana saya tidak mendoakan kamu dengan doa yang baik, dan sementara kamu menjadi sebab bagi saya untuk masuk surga dengan pukulanmu kepada saya dan menyakitimu kepada saya. Jadi subhanallah, kisah ini merupakan aplikasi pengamalan dari hadis yang di atas. Ketika Ibrahim bin Adham dulu adalah orang kaya, mempunyai budak 72 orang. Ketika telah bertaubat dan sadar, beliau lepaskan semua, merdekakan semua. Namanya orang mabok nggak sadar, pengen pulang nggak tahu jalan, ketemu Ibrahim bin Adham, mantan tuannya. Tunjukkan saya ke rumah saya. Sama Ibrahim bin Adham dituntun ke kuburan. Ketika sadar, ada sadar, saya minta tunjukkan saya ke rumah saya, malah dibawa kuburan. Kata Ibrahim bin Adham, inilah rumah yang sesungguhnya, rumah yang asli, yang hakikat, yang lainnya hanya palsu semua. Maka mulai dipukulin lagi. Tapi ketika dipukul, malah mendoakan semoga Allah mengampuni. Terus pukul lagi, semoga Allah mengampuni, semoga Allah mengampuni. Sampai lihat ada orang lewat, apa yang kamu lakukan? Ini mantan tuan kamu, kok kamu sambukin? Setelah ada sadar baru, oh ini Ibrahim bin Adham.
dia minta maaf. Kemudian bertanya, kenapa ketika saya pukuli malah mendoakan saya dengan doa yang baik? Jawabannya, bagaimana saya tidak mendoakan kamu dengan baik, dengan doa kebaikan, sementara kamu menjadi sebab saya masuk surga dengan pukulan kamu dan perbuatan menyakitkan. Saya pernah dipesan sama Allah yarham ibu saya, guru-guru saya begitu, jangan menghina orang. Tidak apa-apa kamu dihina orang, tapi jangan kamu yang menghina orang. Gak apa-apa kamu disakiti orang, asal jangan kamu yang menyakiti orang. Ternyata adalah merupakan aplikasi tadi hadis tersebut. Jangan sampai menyakiti orang atau menggolimi orang. Tidak apa-apa digolimi orang. Kalau kita sabar, maka kita punya pahala yang tidak diketahui nanti di akhirat. Yang mana kita ngerasa tidak berbuat itu, ternyata dari sabar kita. Tapi kalau kita yang balas, ya nggak ada. Cukup. Baik, mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Hadani Allah iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.